Tapi kita harus bersyukur ya dengan teknologi yang begitu canggih, begitu baik untuk melengkapi ibadah dan persekutuan doa kita. Yang kita butuhkan adalah hati kita, ya, yang benar-benar menikmati ibadah dan persekutuan doa. Ya. Amin, saudara. Amin. Karena begitu penting kita melihat akan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, pada malam ini kita akan bersama-sama membaca surat Yakobus, ya. Ini mestinya Pak Sidong khotbah aja karena sudah berselfie ya dari kemarin ya. Mestinya begitu supaya ada kesinambungannya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, waspada tipu daya pencobaan, ya, yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat 18. Apakah kita bisa membaca secara bertanggapan supaya saudara dan saya bisa mengikuti apa yang sedang ditulis oleh Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sampai di sini, saudara. Kalau kita melihat perikop ini, sebenarnya Yakobus itu ingin mengajarkan maksud pencobaan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, ya. Nah, bagaimana menyikapi pencobaan itu sebagai orang percaya. Nah, kalau saudara perhatikan di bagian ayat pertama, ya, pasal pertama, itu surat ditujukan, ya, kepada ke-12 suku di perantauan. Ini terjemahan bahasa Alkitab Live, ya, yang sering kita pakai sampai sekarang. Yang dimaksudkan ke-12 suku perantauan itu sebetulnya berasal dari diaspora. Saudara tahu diaspora itu bahasa Grekanya begitu. Diaspora artinya tersebar, ya, tercerai-berai begitu, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu ada Israelites, ya, maksudnya itu the Israelites dispersed atau scattered among the foreign nation begitu. Jadi tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, ada satu terjemahan yang TSI menerjemahkan hampir sama, ya, bahasanya, yaitu ke-12 bangsa Israel ini tersebar berbagai penjuru dunia. Ya, jadi bahasanya adalah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, saudara, mengapa mereka itu migrasi atau tersebar atau diaspora di berbagai belahan dunia? Saudara melihat di peta itu, ya. Kalau kita mau dari kitab Kejadian Keluaran,
ya, bangsa Israel keluar dari tanah Egypt, dari Mesir, lalu kembali ke tanah Palestina, tanah Kanaan. Disitulah bangsa Yahudi, keturunan Israel, ya, 12 suku itu ada di sana. Nah, tapi karena tekanan politik, karena pemerintahan dari pemerintahan Romawi begitu ya, kayak zaman orang Indonesia dulu pemerintahan Belanda, kemudian pemerintahan Jepang begitu ya, tekanan politik tentu sangat kacau pada waktu itu. Bukan hanya tekanan politik koloni Romawi, pemerintahan Romawi terhadap bangsa Israel, tetapi juga ada masalah rasis, keagamaan, ya, masalah politik, masalah ekonomi, penganiayaan, dan macam-macam tekanan hidup. Nah, karena itu saudara, kita melihat begitu banyak orang mencoba kehidupan yang lebih baik begitu ya. Tetapi di samping itu Injil itu tersebar, ya kan? Karena mereka diaspora di mana-mana, jadi Injil itu juga cepat tersebar. Nah, tapi dengan cepatnya Injil tersebar tidak seimbang dengan pertumbuhan iman mereka. Jadi ketika mereka tinggal di daerah orang lain, kota orang lain, wilayah orang lain, rupanya cobaan itu, tantangan hidup itu bukannya lebih enak, ya, tidak mudah, ya, lebih berat, saudara. Nah, karena itu, saudara, surat Yakobus itu dilayangkan untuk mereka, ya. Tapi saya tidak punya waktu untuk menjabarkan bagaimana caranya surat yang ditulis oleh Yakobus itu bisa tersebar kepada 12 suku yang tinggal di mana saja. Apakah itu digilir? Ya, digilir dulu ya mereka yang ada di Efesus misalnya atau di Asia Kecil. Kemudian nanti digilir lagi ke yang agak ke Eropa begitu ya. Yang di Korintus, di Antioquia atau apa. Surat itu kalau di-copy, yang copy itu siapa? Ya, murid-muridnya atau siapa, saudara? Ya, itu kalau dibayangkan begitu sulit. Pokoknya surat ini amat penting. Sangat-sangat dibutuhkan oleh semua suku bangsa yang tersebar di mana-mana. Nah, saudara, kalau kita melihat surat seperti ini, atau suku-suku yang tersebar ini, sebetulnya bukan hanya kepada mereka saja, pergumulan hidup, tantangan, cobaan. Tapi sebetulnya itu semua dekat dengan kita, hampir sama dengan kita, saudara. Nah, kalau boleh ya, kita coba intermezzo. Kita akan melihat Coba di next. Kita akan coba intermezzo, maksudnya ya, coba kita lihat keadaan kita sekarang ya. Saudara, sebetulnya di Indonesia pun begitu banyak orang yang mencoba ya untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki ekonominya, memperbaiki pendidikannya, memperbaiki keturunan dan kehidupannya, mencoba pindah ya migrasi atau urban begitu ya, saudara ya. Dan kita melihat di seluruh dunia bangsa atau penduduk atau masyarakat mereka yang paling banyak migrasi atau tersebar di mana-mana, paling banyak itu India, saudara. Kedua adalah Meksiko, Rusia, dan China. Itu 10% lebih dari 1, berapa miliar penduduk. China hampir sama dengan India, penduduknya begitu banyak. Kalau 10% dari 1,5 miliar berapa? 150 juta. Banyak sekali ya. Jadi saudara bayangkan penduduk atau etnis Tionghoa yang tersebar di dunia itu. Makanya orang bilang, di mana ada asap, di situ ada China. Benar juga ya. Nah, saudara, yang ingin saya tampilkan adalah bahwa kita jangan berpikir bahwa yang kita baca itu, itu dulu orang Kristen dulu yang mengalami pergumulan. Kalau kita enggak, justru pergumulan, cobaan, tantangan hidup yang dialami oleh 12 suku yang diaspora itu hampir sama dan tidak pernah berhenti dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih terjadi dan masih berlangsung dan tidak pernah berhenti. Teknologi yang begitu canggih ya, dan tingkat daya kehidupan, tuntutan itu semakin tinggi, kemiskinan semakin banyak, kesusahan semakin banyak, tantangan semakin banyak.
Dan kalau saudara mau baca-baca buku atau orang-orang yang bagi TikTok itu saudara, ada satu anak pemuda, ya, dia menceritakan Plaza Senayan dijual sekian triliun, lalu apalagi Plaza Lipo, ya, dijual sekian triliun. Saudara, plaza-plaza yang besar-besar di Jakarta satu demi satu dijual. Kenapa saudara? Karena bangkrut. Siapa yang mau beli? Masih banyak yang bisa kita bicarakan itu saudara, tapi yang kita ingin lihat adalah bahwa kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita merasa itu jauh sekali, tidak ada hubungan dengan kita. Justru itu sangat dekat dengan kita, berhubungan dengan kita saudara. Dan semua yang ada di dalam tulisan Yakobus itu benar-benar itu sedang kita hadapi pada hari ini, baik gereja, keluarga, maupun juga negara dan bangsa. Semuanya mengalami pergumulan yang sama. Negara juga mengalami pergumulan yang sama. Tantangan, cobaan, ya, kesulitan. Saudara, apa yang kita harapkan? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari Yakobus. Saudara, Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Selama dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia saudaranya Tuhan Yesus. Kalau dia meninggal, apakah Yesus mengatakan, ini adalah saudaraku, aku selamatkan dia, karena dia saudaraku? No. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia tetap tidak selamat. Gak ada hubungan saudara, istilah saudara. Karena itu saudara, jangan berpikir keselamatan itu bisa ditularkan. Dari kakek nenek saya itu sudah Kristen, Pak. Bukan soal kakek nenek orang Kristen. Kamu sendiri, apakah sudah apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Baik saudara yang dikasih di dalam Tuhan, nah kita akan teruskan di bagian ini. Kalau saudara melihat di pasal yang pertama ada headlines-nya 12-18. Lai itu memberi judul pengujian dan cobaan. Maksud dari lembaga Alkitab ini supaya para pembaca firman Tuhan harus membedakan isinya dengan dua istilah ini, pengujian dan cobaan. Meskipun di dalam kata aslinya itu adalah sama, diterjemahkan bisa ke cobaan, ya, coba atau ujian. Tetapi begitu kita membaca, kita mengerti secara keseluruhan, ya. Kalau kita adalah orang yang mengerti tentang firman Tuhan, belajar teologi, kita harus bisa membedakan apa yang dimaksudkan dengan ujian dan cobaan. Nah, kalau bahasa Mandarin itu cukup kontras. Selian atau seyen, ya, diuji, ya. Kalau setan itu negatif, ya. Kalau seyen itu positif, begitu saudara. Nah, kita akan bersama-sama melihat dua karakteristik, ya, pengujian dan cobaan. Nah, yang pertama kita pelajari dulu ujian, ya saudara, ya. Ujian itu berasal dari Allah, bersifat konstruktif, ya. Ujian itu berasal dari Allah, bersifat positif dan konstruktif, begitu saudara, ya. Tujuannya adalah membentuk karakter Kristiani dan pemurnian iman. Nah, ada satu ayat di 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian imannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saudara bandingkan di ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ya, apabila seseorang sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, mahkota kehidupan itu bukan diberikan kepada orang yang prestasi. Oh, karena dia rajin ke gereja, dia rajin ikut pembusukan, dia rajin ikut persekutuan, dia rajin itu, rajin ini, rajin LD, rajin.
lalu dikasih mahkota kehidupan. No. Yang dimaksudkan Yakobus ini adalah mereka yang sudah lulus ujian. Nah, sudah lulus ujian. Bapak Ibu sudah lulus ujian belum? Ada seorang yang kami kenal, yaitu sama yang kita duga. Dia begitu aktif melayani. Dulu saya pernah menanyakan seorang yang sudah lama saya tidak kenal, ya waktu di gereja di Malang itu saya ketemu seorang yang dulu itu jadi ketua pemuda. Ketika kami ketemu teman-temannya, saya tanya orang ini kemana? Orang ini sudah meninggalkan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia sudah tidak tahu di mana. Kok bisa? Ya, dulu dia itu adalah orang yang dianggap setia. Kami ini dibawa ke persekutuan. Kami diajarkan firman Tuhan. Tapi dia tidak tahan uji, sudah hilang, saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian, Abraham itu diuji, saudara. Tapi di situ digunakan kata Abraham dicoba, ya dicobai. Tapi maksud dari firman bagian itu adalah Tuhan menguji Abraham. Apa ujiannya? Ujiannya berat, sangat-sangat berat. Yaitu Tuhan minta Ishak, anaknya yang tunggal, dipersembahkan, disembelih, saudara. Kalau dipersembahkan jadi hamba Tuhan, no problem. Tapi Bapak Ibu mempersembahkan anak jadi hamba Tuhan aja kadang-kadang masih mikir ya. Mikir, mana anakku kok jadi hamba Tuhan sih. Nah, kamu gak bisa pilih pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih bagus kayak gitu-gitu loh. Yang mengangkat gengsi bapakmu, kok jadi hamba Tuhan, misalnya gitu ya. Itu pun sudah kita nego, saudara, sama anak kita. Tapi Abraham tidak nego sama Tuhan, saudara. Dia bisa berpikir, loh katanya aku mau dijadikan bapak segala bangsa, bapak segala iman. Dan anak cucu saya akan banyak seperti bintang. Lalu banyak seperti apa? Pasir di laut. Ini kok minta? Nah, Abraham bisa berpikir, oke Tuhan, kamu minta anak saya ya. Dia ikat, dia bawa, nanti sampai mau disembeli bukan Ishak, tapi siapa? Ismail. Bisa nggak? Bisa. Kan kita kalau tidak kenal Tuhan tuh begitu. Waktu persembahan, apakah itu perpuluhan atau persembahan? Bulan ini nggak apa-apa, kita skip. Tuhan nggak tahu kok. Sebulan di skip, 2 bulan skip, 1 tahun di skip. Atau persembahan lainnya atau janji nasar kita skip. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Dan kita tidak takut sama Allah. Dan kita tidak beriman pada Allah. Kalau Abraham bisa lakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia benar-benar percaya apa yang Allah katakan itu tidak pernah salah. Lalu dia mempersembahkan Ishak dengan murni. Itulah Abraham teruji, dia lulus ujian. Maka dia disebut bapak segala bangsa, bapak iman segala bangsa. Itu pertama, saya tidak mau lama-lama di sini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita ini belum diuji benar-benaran, saudara. Hamba Tuhan kita juga belum pernah diuji yang benar-benaran. Majelis, pengurus, aktivis, Anda jemaat, apakah sudah pernah mengalami ujian yang berat, tapi Anda masih tetap setia melayani Tuhan dan panggilannya, dan tetap semangat melayani dan melewati ujian itu. Itu mengenai ujian. Tapi kita harus bersyukur kalau memang itu ujian dari Tuhan. Karena ujian itu tidak menjatuhkan. Ujian dari Tuhan tidak menghancurkan. Meskipun Ayub diuji sedemikian berupa.
tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Baik saudara, saya teruskan bagian cobaan. Kalau pencobaan itu ada 2 macam karakteristik yang saya jelaskan singkatnya. Yang pertama adalah cobaan berasal dari iblis. Sifatnya destruktif. Itu cobaan semuanya destruktif. Menghancurkan, tujuannya untuk menggoda dan merusak iman kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ada cobaan yang seizin Allah. Ingat ya, cobaan itu ada yang seizin Allah, bukan berasal dari Allah, but seizin Allah. Nah, kalau saudara membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 bicara tentang apa? Pencobaan Tuhan Yesus. Nah, ayat pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Yesus dibawa oleh Roh sengaja dicobai, diizinkan Allah untuk mengalami cobaan. Saudara, cobaan iblis kepada Tuhan Yesus yang pertama adalah status dia sebagai anak Allah. Karena kata anak Allah itu menjadi kontraproduktif bagi orang Yahudi. Ya, bagi orang non-Yahudi, mereka tidak bisa menerima bagaimana Yesus adalah anak Allah begitu ya. Iblis pun juga tidak percaya, tetapi dia menggunakan cara ini untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Caranya apa? Yaitu mengkoman, memerintah. Coba kamu, kalau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti begitu. Bagi Tuhan Yesus, oke, gampang. Ubahlah roti itu jadi roti. Wah, ya, rotinya keluar gitu. Yesus bisa mengubah 5 roti, 2 ikan, ya, lalu 5.000 orang kenyang makan dan sisa 12 bakul. Ingat, tapi bukan perintah dari iblis. Tapi Tuhan tahu itu ada cobaan, maka Yesus tidak ladeni dia. Dan kedua dan ketiga, sama, cobaan iblis terus dilakukan, dilancarkan. Tapi Allah tahu bahwa Yesus memang diuji dan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Demikian juga Ayub. Ayub itu bertanya pada iblis, kamu sedang apa? Ya, aku ini sedang mengeliling dunia, menjelajah dunia. Apakah engkau sudah melihat Ayubku? Kata Tuhan. Yalah, karena dia diberkati. Coba kamu ulurkan tanganmu, ambil barang-barangnya begitu. Sitah barangnya atau hancurkan. Pasti dia tinggalkan kamu. Oh, silakan. Kamu boleh coba. Kamu lakukan. Maksudnya Tuhan tahu Ayub itu setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan setia sama Tuhan. Benar, ujiannya, ya, semua harta kekayaannya, ternaknya, anak-anaknya mati KB orang bilang ya. Bukan hanya itu, dia sendiri sakit kulit yang nggak bisa tanggung-tanggung sakitnya. Tapi dia tetap bertahan, setia sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berkati dia. Dan dia menang di dalam pencobaan. Saudara, ada satu ayat yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, porsi cobaan yang Allah izinkan pada Kristus Yesus dan Ayub dan saudara dan saya dan orang lain tidak sama. Tapi ada bagian-bagian yang Allah izinkan untuk menguji iman kita atau dicobai supaya kita tetap setia pada Tuhan dalam pergumulan apapun juga.
Tetapi cobaan yang Allah izinkan pada Tuhan, pada kita, pasti Allah memberikan kekuatan sesuai dengan keadaan dan cobaan yang Allah berikan pada kita. Nah, ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya. Nah, ini kalau saudara ingat, sebenarnya berbahagialah di sini, berbahagialah orang yang dianiaya, ya. Ingat kata berbahagialah itu di Matius, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Blessed are those who are the meek dan sebagainya, ya. Blessed are those who pure in heart, begitu ya misalnya. Itu blessed artinya diberkatilah orang yang tahan ujian, tahan cobaan. Kenapa? Karena ada penyertaan dan berkat Tuhan. Karena cobaan yang Tuhan izinkan, Tuhan tahu bahwa kita punya kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, berikutnya adalah cobaan yang datang dari diri sendiri ini, ya, dipakai oleh iblis, ya. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, ya. Dunia sendiri tidak mencobai tidak mencobai siapapun, dan dia tidak mencobai siapapun. Saudara, yang dimaksudkan Yakobus di sini adalah ketika seseorang sedang dicobai atau jatuh dalam pencobaan, jangan melempar kesalahan itu pada Allah, itu dosa. Karena Yakobus ini mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dicobai dan mencobai. Pada hakikatnya adalah Allah itu baik, ya. Dia itu adil, suci, tidak ada kejahatan di dalam dirinya, dan kejahatan itu juga tidak bisa mendatangi dia. Ada seorang pemimpin begitu ya, ada seorang pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Lukas pasal 18-19, mestinya Injil Matius, Lukas juga ada, Matius, Markus begitu. Ada seorang pemimpin yang menyapa Yesus mengatakan, guru yang baik. Jawab Yesus, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maksudnya pemimpin Yahudi ini datang bertanya kepada Tuhan Yesus dan menyebut Yesus guru yang baik. Lalu Yesus mengatakan, mengapa engkau menyebut aku baik? Ya, nah terjemahan dari baik itu adalah kalos atau agatos, untuk menunjukkan kebaikan seseorang itu dalam dan luar itu sama, apalagi kebaikan Allah, ya. Dan tidak ada yang sama seperti Allah. Berarti dia kalau menyebut Yesus guru yang baik, berarti dia menyamakan Yesus itu sama Allah, ya, setingkat Allah. Memang kebaikan Tuhan Yesus itu menyatakan kebaikan Allah. Bahasa Mandarin baik itu adalah san liang atau liang san begitu ya, atau san liang itu sangat-sangat baik, nggak bisa dilukiskan begitu ya, nggak ada jahatnya. Kalau kita baiknya ada baiknya tapi ada jahatnya. Misalnya ya, beberapa waktu yang lalu saya mau keluar dari rumah itu ada udah boleh belok begitu ya, kan itu susah itu macet-macet. Dia enggak kasih jalan saya, dia gitu. Waduh, langsung saya marah. Waduh, kalau gue ketemu di lampu merah dia minta jalan, aku enggak mau kasih dia. Ada kepikiran begitu ya. Ada pengen balas juga. Maksudnya ngajarin dia. Itu manusia. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya lebih jahat daripada kamu. But Tuhan tidak begitu. Kamu nakal, jahat, menolak dia, berdosa, mencaci maki, Tuhan tetap baik sama kamu. Itu maksudnya baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan tidak ada evilnya, tidak ada jahatnya. Itu baiknya Tuhan. Karena itu tidak ada kejahatan, cobaan yang bisa mengganggu, menyentuh Allah, dan Allah pun tidak ada kejahatan
niat buruk untuk mencobai anak-anaknya. Jadi ingat, kalau ada cobaan jangan berkata, Tuhan ngapain lu coba aku? Apa kamu enggak tahu saya ini susah Tuhan? Jangan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Dia baik, suci, adil, dan murni. Tidak pernah ada kejahatan di dalam dirinya. Dengan kata lain, ketika kita diuji, ketika ada pencobaan datang, jangan berkata itu berasal dari Allah. Tetapi karena keinginan dirinya sendiri. Keinginannya sendiri, saudara. Saudara masih ingat cerita Adam dan Hawa? Bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Apakah Tuhan menguji dia atau Tuhan mencobai dia? Tuhan bilang sama dia dengan jelas, semua yang ada di Taman Eden boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu sentuh. Apalagi kamu makan, engkau akan mati. Sentuh pun akan mati. Kalau dia percaya, dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Justru dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia tidak percaya perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan seperti manusia bolak-balik. Ya, kalau kita orang tua, nak kamu jangan nakal ya. Kalau kamu jatuhin piring, tak patahin tanganmu. Prang! Piringnya jatuh. Lalu ibunya datang patahin tangannya enggak? Enggak kan? Kalau Allah enggak begitu. Allah bilang pada waktu kamu sentuh dan kamu makan, kamu pasti mati dan benar-benar mati. Tapi iblis pinter kan? Datang mencobai dia. Kata Allah ini tidak boleh makan dah. Boleh makan toh? Oh enggak, tidak boleh makan. Enggak, kalau kamu makan justru matamu terbuka akan sama seperti Allah. Nah itu ada keinginan mau seperti Allah. Disitulah keinginan membuahi ya dosa yang sudah ada dan menjadi matang sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa itu karena keinginan dirinya sendiri. Masih ingat Yudas, saudara? Apa yang Yudas lakukan? Yudas itu tamak karena uang. Jadi dengan segala cara, kesempatan. Tapi Tuhan Yesus selalu mengingatkan dia. Sampai di perjamuan malam terakhir pun Tuhan masih ingatkan bahwa ada seorang yang menjual aku. Supaya dia mengurungkan niatnya, bertobat. Tapi keinginan dia begitu hebat. Karena ingin mendapatkan 30 keping perak. Tapi uang yang diinginkan justru membuat dia binasa. Jadi kalau cobaan datang itu kebanyakan diresponi oleh keinginan kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan atau siapapun juga. Ada seorang jemaat yang cerita begini. Waktu dia pulang dari Malaysia periksa kesehatan. Dia cerita tentang, saya bilang kamu makan durian enggak ya, kalau di Malaysia tuh orang ya makan musangking atau blackthorn begitulah istilahnya. Aduh saya itu pengen makan tapi saya enggak boleh, saya ini diabetesnya tinggi. Apalagi di samping istri, sudahlah enggak mungkin dia mau, dia tahu saya enggak boleh makan. Tapi dia tinggal di hotel yang lorongnya itu jual durian, saudara. Setiap kali keluar masuk cium durian, saudara. Tapi dia tidak boleh makan durian. Istri pun juga enggak kasih dia, enggak mungkin lah dia. Tapi namanya manusia ya. Karena keinginan diri begitu kuat, punya akal ya. Kalau orang sudah pengen sesuatu tuh punya akal. Dulu satu kali saya lupa kapan, pintu terkunci. Jadi gimana ini terkunci ya? Kuncinya juga enggak tahu kemana. Contohnya bilang enggak tahu di mana gimana. Udah kita harus pakai cara pikir pencuri.
Bagaimana pencuri itu masuk ke pintu yang tertutup, gitu kan? Lalu saya berpikir, gimana ya? Masuk ke pintu yang terkunci dan kuncinya nggak tahu di mana. Ya sudah, gaya pencuri saya bilang. Saya bongkar pintunya saudara, masuk dari jendela gitu. Keinginan manusia biasanya bisa menjatuhkan dirinya sendiri tanpa sadar. Lalu dia bilang apa? Pas saya kebetulan keluar sendiri, dia bilang. Wah, memang keinginannya besar, cari sela-sela keluar sendiri. Ya, keluar lorong itu saudara, dia makan durian itu saudara. Bukan 2 biji kecil, 2 buah saudara. Dia bilang saya makan 2 buah. Sedang makan anakku datang, "Pah, lu makan durian ya?" Tak kasih tahu mama dia. Waduh, ketahuan katanya. Sudah makan, diabetesnya melonjak tinggi saudara. Orang jatuh ke dalam pencobaan itu karena keinginan dirinya sendiri. Cobaan itu ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita sadar dan waspada, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa atau dalam pencobaan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita CCTV itu ada orang yang digendam. Dia dikuras ATM-nya. Wah, dia baru sadar lalu dia lapor ke polisi. Lalu polisi gimana? Ya, katanya dia itu dari supermarket. Oke, minta supermarket coba buka CCTV-nya. Oh ya betul ya, ada 2 orang mepetin AI ini terus cerita gini sepertinya. Lalu dia bawa keluar dari pintu supermarket itu. Ya ceritanya begitu. Itu kalau orang bisa digendam itu karena ada tahamnya. Karena diingin sesuatu, mendapatkan sesuatu, pengen lebih cepat kaya. Ya dengan cara yang tidak wajar begitu. Karena kamu ingin, makanya dipakai iblis. Banyak orang kena gendam ya seperti itu. Ditawarin, mau nggak beli emas yang cuma 300.000 1 gram? Mau, saya butuh uang, dia bilang. Masa iya saya butuh uang, bisa nggak bantu saya? Saya bawa ini. Oh, emas kan 1 kilo berapa sekarang? 1 gram berapa? 1 jutaan lebih kan? Nah ini 300.000 mau nggak? Bisa jual banyak kan? Wah ada keinginan gitu kan? Itu dibohongi tuh dia cerita, ya kena gendam sudah lah bawa sudah. Semua cobaan yang mengganggu kita, yang menggoda kita, dan ketika kita jatuh di dalam cobaan itu karena keinginan diri kita sendiri. Kata Yakobus, karena itu waspadalah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sudah saya menutup di bagian ini terakhir. Saudara, ada 3 hal secara ringkas kiat menghadapi tipu daya cobaan. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Keinginan diri sendiri itu sangat lemah dan saudara rawan sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Minta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh memberi hidup, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam Roh, ia akan hidup. Kita tidak punya kekuatan ekstra dalam diri kita soal percobaan. Kita rawan dan rapuh terhadap percobaan, macam-macam cobaan. Ya, mulai dari wanita, harta, kekayaan, makanan. Kebanyakan kita jatuh dan kita kalah. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Kalau tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mungkin bisa. Yang kedua, saudara. Yang kedua, cobaan yang datang dari iblis. Ia mencobai dengan tipu daya dan berbagai modus. Iblis itu mencobai kita bukan dengan sesuatu yang menakutkan, enggak saudara. Di rumah kadang-kadang itu ada tikus saudara ya. Jadi kita tikus, bagaimana menjerat tikus, menangkap tikus.
ya harus kasih umpan makanan yang dia sukai. Ya, yang disukai. Sama waktu Yesus dicobai. Iblis tahu bahwa itu disukai oleh manusia-manusia ya, kekayaan, kuasa, harta dan kemuliaan, tapi ditolak sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ditawarkan sama kita, wah kita garap, kita ambil, kita jatuh ke dalam dosa. Itu umpannya iblis, Bapak Ibu ya. Nah, ada satu ayat yang berkata demikian, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, kemudian kenakanlah seluruh perlengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Dan yang ketiga, waspada terhadap dunia ya, dari dunia dengan segala kekayaan, kekuasaan dan kehormatan. Ya, siapa sih tidak mau kehormatan, gengsi, kemuliaan, kekayaan, harta. Wah, itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi itu ada di dalam dunia. Dunia itulah yang menjerat kita, Saudara. Ada begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa karena tawaran dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan ini dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Apa yang kamu inginkan di dalam dunia, semuanya akan lenyap. Karena itu, di Yakobus itu mengatakan, janganlah mengingini kekayaan di ayat 10 ya. Tapi percayalah bahwa Allah itu telah menyediakan berkat yang baik dan Allah telah merencanakan kehidupan kita yang baik, menjadikan kita sulung dari orang-orang yang percaya. Saudara, ada implikasi yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, say no to yourself ya. Kita harus berani mengatakan tidak keinginan-keinginan kita yang menjerat kita dalam pencobaan. Kita selalu say yes pada diri kita. Waspadailah. Yang kedua, Saudara, the devil is your biggest enemy ya. Siapakah musuh yang paling besar? Yaitu iblis. Ya. Hati-hatilah cobaan dari iblis. Iblis tidak pernah mencobai dengan cara-cara yang mengerikan, yang menakut. Semua itu yang menarik, yang manis, yang enak, yang pokoknya yang menyenangkan. Ujilah cobaan itu. Ketiga, beware of the world's temptation. Ingatlah ada banyak cobaan dunia ya di sekeliling kita ketika kita lemah, kita butuh, kita kurang. Semoga Tuhan menolong kita untuk selalu siap menghadapi segala pencobaan dengan kekuatan Tuhan, firman Tuhan, roh Tuhan yang menuntun memimpin kita. Saudara, terakhir ada sebuah nyanyian yang begitu lama, tapi lagu ini bicara tentang aku ada 3 musuh ya. Ini dikarang oleh Ho Xiao Tung, maksudnya tune-nya tune orang Chinese ya, memang ada di buku PPK ya, yang lama, tidak ada sekarang. Baik, kita berdiri bersama-sama, yang bisa menyanyi ikut saya menyanyi, kalau tidak ada apa-apa ya. Ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri ya. Yang kedua adalah musuh adalah si setan. Ketiga adalah dunia, katanya begitu ya. Ku ada 3 musuh, ialah ku sendiri. Selalu tak taat Tuhan, maunya ku sendiri. Ku ingin turut Dia, tapi ku tak sanggup. Si aku yang ku benci, halangi kehendaknya. Ku ada 3 musuh, ialah si setan. Selalu menggoda aku, menjauhi Tuhanku. Pakai iman yang lemah, selalu bimbang ragu.
Kejahatan yang ku benci, halangi jalan aku. Ku ada 3 musuh, ialah dunia ini. Aneka kemewahan memikat hatiku, tak bisa melayan dia, juga pada Mamon. Hai dunia yang ku benci, merebut kasih daku. Ayat keempat. Ku ada 3 musuh, selalu menggodaku. Meski ku sukar menang, tapi dia sertaku. Ya mati bagi aku, semua dikalahkan. Ku tak takut musuhku, bersama dia ku menang. Amin saudara. Silakan Pak Sindiung mendoakan kita supaya kita menang dalam pencobaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ketika kami melihat sekitar kami, dan ketika kami berada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pencobaan selalu ada di tengah kehidupan kami, di hadapan kami. Baik yang wujudnya itu menyenangkan, sampai wujudnya yang menakutkan, merugikan, menyusahkan. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, agar hati kami terus melekat kepadamu. Karena memang kami seringkali ketika pencobaan yang nyaman, yang enak, hati kami mudah terpikat dan kami meninggalkan Engkau. Tapi sebaliknya juga ketika kami melewati yang namanya kesukaran, kami mengutuki Tuhan, kami tidak percaya kepada Tuhan. Tipu daya pencobaan ini begitu kuat, Tuhan tolong kami untuk kami dekat kepada Tuhan. Taat, setia, patuh kepadamu ya Tuhan. Biarlah ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu, biarlah kami tidak menjadi tinggi hati dan menempatkan diri kami seolah-olah Tuhan atas diri kami. Demikian juga sebaliknya ketika kami hidup dalam kesulitan, Tuhan ajar kami tidak ragu akan kasih-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang berjalan bersama kami melewati lembah kekelaman. Tuhan pimpin kami, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Alex Lim yang boleh berbagi firman bagi setiap kami. Dan biarlah kami umat Tuhan boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.